Sekarang ini Enceladus bulan es Saturnus dianggap sebagai salah satu tempat yang paling menjanjikan untuk mencari kehidupan di luar bumi. Para ilmuwan baru saja mendeteksi unsur terakhir dari 6 unsur yang dibutuhkan untuk terbentuknya kehidupan, yaitu fosfor. Unsur yang paling langka ini ditemukan di lautan Enceladus. Unsur langka ini membantu menyuburkan tanah di bumi, tapi kadar mineral ini di lautan tersembunyi di bulan yang jauh itu kemungkinan 100-1000 kali lebih tinggi dibanding di lautan bumi. Ini mungkin karena lautan di Enceladus kaya akan karbonat mirip dengan air soda, dan air soda ini kemungkinan melarutkan fosfat di dalam batuan di Enceladus. Penemuan baru ini juga menandakan kalau di bulan es Saturnus lainnya seperti Titan, airnya juga mungkin mengandung fosfor. Kenapa para ilmuwan sangat antusias dengan mineral ini? Itu karena fosfat, senyawa yang mengandung fosfor yang merupakan komponen penting bagi kehidupan di bumi. DNA, RNA, dan membran sel mengandung fosfor, tapi di antara 6 unsur yang dibutuhkan untuk kehidupan, yaitu karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan belerang, fosfor menjadi yang paling jarang ditemukan. Pada tahun 2004, wahana Cassini memasuki debu dari cincin terluar kedua Saturnus yang disebut cincin E. Cincin ini terdiri dari butiran-butiran es yang dilontarkan Enceladus. Dan ketika mempelajari butiran-butiran es ini menggunakan Cosmic Dust Analyzer milik Cassini, para peneliti berhasil mendeteksi fosfor. Enceladus adalah bulan terbesar ke-6 Saturnus. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya berdiameter 505 km. Ukurannya cukup kecil untuk muat di Arizona. Kita harus mencobanya nih sekali-sekali. Yang menarik, ketika wahana Cassini pertama kali tiba di Saturnus, para astronom menduga Enceladus hanyalah bola es yang membeku. Tapi kemudian, kejutan, para astronom melihat kumpulan partikel es dan uap air menyembur dari geyser di permukaan bulan ini. Jelas bahwa ada lautan luas di antara inti berbatu dan cangkang esnya. Para peneliti yang sama sebelumnya mendeteksi bahwa bulan Saturnus juga merupakan rumah bagi molekul organik yang kompleks. Awalnya para ilmuwan menduga fosfat bisa terperangkap di dalam inti batuan Enceladus dan benda langit serupa. Karena itu, hasil penelitian terbaru yang mengisyaratkan banyaknya fosfat di lautannya sangatlah mengejutkan. Para peneliti mengamati 305 butir es dari cincin es Saturnus dan mendapati 9 di antaranya mengandung fosfat. Hasil ini sangat jelas dan tidak diragukan. Ini sangat penting karena beberapa waktu lalu, fosfin, sebuah senyawa hidrogen dan fosfor, diyakini ada di awan Venus, tapi belum ada yang berhasil menemukan bukti untuk mendukung teori ini. Sedangkan di Enceladus, ini tidak ada perdebatan dan fosfat benar ada di sana. Para astronom menganggap Europa sebagai salah satu tempat paling menjanjikan di tata surya untuk mencari bentuk kehidupan baru. Hal ini karena Europa memiliki lautan air asin yang sangat luas dengan kedalaman 64 hingga 161 km. Iya, lautan ini tersembunyi di bawah lapisan es yang diperkirakan setebal 16-32 km. Tapi Europa masih berpotensi untuk dihuni. Para astronom menyatakan ada semburan air yang keluar dari celah-celah lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan ini ke angkasa. Tentu saja akan sangat sulit bagi misi pencarian kehidupan untuk mengakses area sedalam itu. Sisi baiknya, para ilmuwan telah memiliki beberapa bukti adanya kolam yang jauh lebih dangkal yang mungkin berada lebih dekat dengan permukaan Europa. Kolam-kolam itu mungkin berada kurang dari 1,6 km di bawah es. Ada 2 hal menarik dari temuan ini. Pertama, ini memperkuat kemungkinan adanya kehidupan di Europa, dan kedua, jika memang benar, ini akan mempermudah misi-misi di masa depan untuk menemukan kehidupan jika memang ada. Selanjutnya ada Titan, bulan terbesar Saturnus. Ukurannya lebih kecil dan gravitasinya lebih lemah dari bumi, tapi ia masih mengingatkan kita pada planet kita. Seperti halnya di bumi, nitrogen mendominasi atmosfernya. Titan adalah satu-satunya tempat di tata surya yang juga memiliki danau dan sungai. Badan-badan air ini tersusun dari hidrokarbon, metana, dan etana. Ada juga lautan air di bawah permukaan. Tapi letaknya sangat dalam dan belum ada yang tahu apakah lautan ini bersentuhan dengan sesuatu dari permukaan. Jika iya, air di lautan ini bisa menjadi penyokong kehidupan setelah bercampur dengan unsur kimia yang kompleks di permukaan.
Tapi Enceladus dan bulan-bulan es lainnya bukanlah satu-satunya tempat di tata surya yang mungkin bisa atau pernah dihuni kehidupan. Pada tahun 2003, Mars Express, wahana antariksa yang diluncurkan oleh Badan Antariksa Eropa, menemukan metana di atmosfer Mars. Di planet kita, sebagian besar gas metana di atmosfer dihasilkan oleh makhluk hidup, misalnya oleh ternak yang mencerna makanan dan mengeluarkan gas. Akan tetapi para ilmuwan menduga metana di atmosfer Mars relatif stabil selama sekitar 300 tahun. Lalu pada tahun 2006, metana hampir seluruhnya lenyap dari planet merah. Dan itu terjadi 600 kali lebih cepat dari model yang diperhitungkan para peneliti. Pertanyaannya, apa atau siapa sih yang menghasilkan gas ini dan kemana perginya? Misteri Mars lainnya adalah mikroba yang mungkin tertidur di bawah permukaan Mars. Di sana mereka mungkin terlindung dari radiasi ganas yang berasal dari luar angkasa selama jutaan tahun. Para ilmuwan menyimulasikan kondisi di Mars di laboratorium untuk memeriksa apakah hal itu mungkin terjadi. Dan mereka takjub saat mengetahui bakteri bisa dengan mudah bertahan hidup dalam kondisi seperti itu selama 280 juta tahun. Wah, umur yang sangat panjang. Artinya jika memang ada kehidupan di Mars, kita bisa menemukan buktinya di bawah permukaannya dengan mengebor tanah planet ini. Saat ini tidak ada air yang mengalir di Mars dan sel atau spora akan mengering. Ditambah lagi suhu permukaan Mars mirip dengan suhu es kering. Dengan kata lain, Mars benar-benar membeku. Tapi mungkin ada 6 jenis bakteri dan jamur yang hidup di bawah tanah di planet merah. Jenis yang paling mungkin ditemukan dijuluki konon si bakteri karena sifatnya yang tangguh. Tapi hanya waktu yang bisa membuktikannya. Jika tidak menemukan kehidupan di luar bumi di tata surya, kita mungkin bisa mencarinya di eksoplanet, sebutan untuk planet di luar tata surya. Beberapa di antaranya tampak sangat menjanjikan loh. Eksoplanet yang paling dekat dengan bumi adalah Proxima Centauri b, jaraknya hanya 4,2 tahun cahaya dari bumi. Baru-baru ini para astronom mendapati bahwa planet ini lebih mirip bumi daripada dugaan awal. Ukurannya hanya 17% lebih besar dari planet tempat tinggal kita. Planet ini mengorbit bintang yang lebih redup dan lebih kecil daripada matahari. Proxima Centauri b berada di tengah-tengah zona layak huni bintangnya. Artinya ada kemungkinan air dalam wujud cair dan kehidupan ada di planet ini. Tampaknya eksoplanet ini terkunci pasang surut dengan bintang induknya karena hanya salah satu sisinya yang menghadap ke arah bintang dan sisi lainnya selalu berada dalam kegelapan. Para ilmuwan belum mengetahui apakah planet ini memiliki atmosfer. Planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya dan menyelesaikan 1 kali orbit dalam waktu 11 hari bumi. Radiasi dari bintangnya mungkin menarik udara di planet tersebut. Jika demikian, Proxima Centauri b kemungkinan besar tidak memiliki air dalam wujud cair di permukaannya. Gliese 832c berjarak 16,2 tahun cahaya dari bumi. Dalam skema kosmik, ini sangat dekat. Masa eksoplanet ini 5 kali lipat masa bumi dan berada lebih dekat dengan bintang induknya. Itu sebabnya 1 tahun di planet ini hanya berlangsung selama 36 hari. Tapi karena bintang ini merupakan katai merah yang jauh lebih dingin dan redup dibanding matahari, Gliese 832c menerima cahaya dan panas yang sama dengan planet kita. Di saat yang sama, masih belum jelas apakah planet ini mirip dengan bumi. Planet ini mungkin memiliki atmosfer jauh lebih tebal yang menciptakan pemacuan efek rumah kaca. Fenomena ini terjadi ketika sebuah planet menyerap lebih banyak panas dari bintang induknya dibandingkan dengan panas yang dilepaskannya ke angkasa. Artinya, Gliese 832c lebih mungkin menyerupai Venus yang sangat panas daripada bumi yang relatif sejuk. Hei, ini bukan masalah buatku. Kamu kenal dunia yang megah ini? Planet terbesar kedua dari matahari? Cek. Raksasa gas dengan penampilan kuning kecoklatan yang kabur? Cek. 7 cincin besar yang mengintimidasi? Cek. Kamu benar, planet apa lagi kalau bukan Saturnus? Dan baru-baru ini, teleskop Hubble membuat penemuan yang menakjubkan. Rupanya, cincin-cincin planet ini telah melakukan sesuatu pada planet ini sejak lama. Sebuah penelitian baru mengungkapkan bahwa cincin-cincin ikonik ini memanaskan atmosfer bagian atas Saturnus. Yang paling keren,
Para peneliti dari NASA mengklaim bahwa hal ini merupakan sesuatu yang belum pernah diamati oleh para ilmuwan di tempat lain di tata surya. Rahasia ini telah tersembunyi selama 40 tahun, dan hanya setelah menggunakan pengamatan planet ini yang diperoleh dari teleskop Hubble, wahana Cassini yang sudah tidak beroperasi, serta wahana Voyager 1 dan 2, para astronom baru bisa mengetahuinya. Interaksi tak terduga antara planet gas raksasa dengan cincinnya ini bisa menjadi alat untuk memprediksi apakah planet-planet di sistem bintang lain juga memiliki sistem cincin yang megah seperti Saturnus. Jadi bagaimana bisa diketahui kalau planet raksasa ini sedang dimasak perlahan-lahan oleh cincinnya sendiri? Bukti yang paling jelas adalah jumlah radiasi ultraviolet yang berlebih. Radiasi ini bisa dilihat sebagai garis spektral hidrogen panas di atmosfer planet gas raksasa tersebut. Ada tonjolan di radiasi yang hanya bisa berarti ada sesuatu yang memanaskan atmosfer bagian atas dari luar. Masih belum jelas bagaimana proses ini terjadi, tapi penjelasan yang paling memungkinkan adalah partikel-partikel cincin es menghujani Saturnus dan menyebabkan pemanasan. Tapi, bisa juga karena tumbukan meteorit-meteorit kecil atau partikel-partikel angin matahari. Pemanasan ini bisa jadi disebabkan oleh radiasi ultraviolet matahari atau gaya elektromagnetik yang menangkap debu bermuatan listrik. Ketika wahana Cassini milik NASA menyelesaikan misinya dan terjun ke atmosfer Saturnus, wahana ini memiliki cukup waktu untuk mengukur komponen-komponen atmosfer. Dan ternyata banyak partikel yang jatuh dari cincin. Tapi bagaimanapun juga, proses pemanasan terjadi di bawah pengaruh medan gravitasi si raksasa gas. Para astronom sudah mengetahui tentang hancurnya cincin Saturnus secara perlahan-lahan. Tapi mencari tahu bagaimana proses itu memengaruhi planet ini, itu hal yang baru. Masih ingatkah kamu dengan wahana antariksa Cassini milik NASA yang kusebutkan barusan? Selama lebih dari 1 dekade, Cassini mempelajari Saturnus, membagikan gambar-gambar planet gas raksasa ini dan bulan-bulan esnya. Wahana ini membawa kita ke dunia yang menakjubkan, di mana sungai-sungai metana mengalir ke lautan metana, dan semburan gas serta es melontarkan materi ke luar angkasa. Selain itu, Cassini juga mempelajari magnetosfer Saturnus. Masalahnya, gaya-gaya yang bekerja jauh di dalam planet ini menghasilkan gelembung magnet yang sangat besar di sekeliling planet. Gelembung ini disebut magnetosfer. Sayangnya, para astronom masih memiliki sedikit sekali informasi tentang fenomena ini di Saturnus karena medan magnet tidak tampak dan tentu saja paling baik dipelajari dari dalam. Bayangkan ini, aliran partikel bermuatan listrik berkecepatan jutaan kilometer per jam dari matahari alias angin matahari menyebar ke seluruh tata surya. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menghalanginya. Oh, itu adalah medan magnet Saturnus. Medan magnet Saturnus melindungi planet ini, membuat partikel-partikel matahari mundur. Akibatnya, gaya magnet matahari berkecamuk di luar magnetosfer Saturnus. Sedangkan di dalam gelembung pelindung planet gas raksasa ini, gaya magnetnya sendiri yang mendominasi. Planet tempat tinggal kita juga memiliki medan magnet, tapi magnetosfernya jauh lebih kecil. Dan tetap saja, magnetosfernya ini secara efektif melindungi kita dari partikel-partikel berbahaya yang berasal dari matahari dan dari luar angkasa. Meskipun Saturnus dilindungi oleh magnetosfernya, matahari masih bisa mengacaukan planet ini. Angin yang berenergi dari bintang kita menyapu planet gas raksasa ini dan menimbulkan aurora yang masif. Tapi tidak seperti aurora di bumi, aurora di Saturnus hanya bisa dilihat dalam sinar ultraviolet. Dengan kata lain, aurora tidak terlihat dari permukaan bumi. Kita hanya bisa melihatnya jika pergi ke luar angkasa. Namun ternyata ada beberapa jenis aurora di planet gas raksasa ini. Sebagai contoh, salah satu jenisnya dipicu oleh partikel bermuatan yang berasal dari letusan gunung berapi di bulan-bulan planet ini. Dan sebagian aurora Saturnus mungkin disebabkan oleh angin kencang yang berputar-putar di atmosfer planet itu sendiri. Angin ini berhembus di ionosfer, yakni wilayah yang terletak di bawah magnetosfer. Angin yang sama mungkin bertanggung jawab atas laju rotasi planet yang bervariasi. Fenomena ini menyulitkan para ilmuwan untuk mengetahui berapa lama satu hari di planet bercincin itu berlangsung. Omong-omong soal angin, Saturnus memiliki pusaran misterius yang berputar-putar di kutub selatan planet ini. Seluruhnya menyerupai badai besar seperti badai di bumi.
tapi matanya sendiri berukuran hampir 4.000 km. Sebagai perbandingan, mata badai di bumi hanya selebar 3-5 km. Yang membingungkan para astronom adalah meskipun fenomena ini tampak seperti badai, tapi ia tidak berperilaku seperti badai. Fenomena ini tidak bergerak dan terus berputar di area yang sama di kutub selatan. Sementara pusaran kutub di bumi memiliki inti yang dingin, pusaran kutub di Saturnus justru hangat. Dan sekarang bersiaplah untuk kejutan lain yang disiapkan Saturnus untuk kita. Dalam foto yang dikirim ke bumi oleh teleskop Hubble, kita bisa melihat sepasang bintik gelap dan berbayang di sisi kiri cincin planet ini. Bintik-bintik itu secara informal disebut jari-jari, mungkin karena bentuknya yang mirip ruji-ruji sepeda. Bayangan dan bentuk ruji ini bervariasi. Jari-jari ini bisa terlihat gelap atau terang, tergantung pada sudut dan penyinarannya. Kadang-kadang, bahkan terlihat seperti gumpalan ali-ali sesuatu yang berbentuk jari-jari biasa. Ini juga tidak bertahan lama, tapi kabar baiknya, semakin banyak yang akan mulai muncul saat kita mendekati tanggal 6 Mei 2025. Saat itulah titik balik musim gugur di Saturnus akan terjadi. Nah, di bumi, saat itu adalah saat ketika matahari tepat berada di atas ekuator planet, dan siang dan malam memiliki panjang yang sama. Tapi di Saturnus, itu adalah sesuatu yang sedikit berbeda. Seperti planet kita, Saturnus miring pada porosnya. Itulah sebabnya Saturnus memiliki 4 musim. Tapi karena orbit planet gas raksasa ini jauh lebih besar, masing-masing musim berlangsung sekitar 7 tahun bumi. Equinox terjadi ketika cincin Saturnus berada tepat di tepi matahari. Tapi apa yang menyebabkan ruji-ruji tersebut? Para astronom menduga penyebabnya adalah medan magnet si planet gas raksasa. Ketika medan magnet planet berinteraksi dengan angin matahari, medan magnet tersebut menciptakan lingkungan bermuatan listrik. Seperti yang telah kita ketahui, di bumi, hal ini menghasilkan cahaya utara yang juga disebut aurora borealis. Dan jika kita berbicara tentang Saturnus, partikel-partikel cincin es terkecil pun bisa bermuatan listrik. Dan untuk sementara waktu, partikel-partikel ini melayang di atas bongkahan-bongkahan es yang lebih besar di dalam cincin. Untuk pertama kalinya, ruji-ruji di cincin Saturnus ditemukan oleh misi Voyager milik NASA. Itu terjadi pada awal tahun 1980-an. Pada saat itu, kita tidak tahu bahwa ruji-ruji ini adalah fenomena musiman. Voyager 2 hanya melewati planet ini dan kemudian melaju. Untuk mengetahui apa ruji-ruji tersebut dan bagaimana fungsinya, para astronom membutuhkan teleskop antariksa yang bisa mengamati cincin Saturnus dari jauh, seperti Hubble. Equinox terakhir di Saturnus terjadi pada tahun 2009. Saat itu, wahana Cassini sedang melakukan perjalanan mengelilingi planet gas raksasa ini. Wahana ini mengirimkan banyak foto-foto menakjubkan ke bumi. Wahana ini berhasil membuktikan dengan cepat bahwa ruji-ruji tersebut tidak disebabkan oleh interaksi gravitasi dengan Saturnus atau pengaruh bulan-bulan atau satelit-satelit kecil si raksasa gas yang membentuk cincin planet. Pada tahun 2005, Cassini mengonfirmasi bahwa ruji-ruji tersebut terkait dengan medan magnet Saturnus. Meskipun misi tersebut telah berakhir pada tahun 2017, Hubble telah melakukan pengamatan jangka panjang terhadap perubahan di dalam dan di sekitar Saturnus. Terlepas dari semua pengamatan yang telah dilakukan, para astronom masih belum bisa memprediksi awal dan durasi musim jari-jari itu. Untungnya, cincin Saturnus yang menonjol merupakan laboratorium yang sempurna untuk mempelajari fenomena ini. Meskipun planet gas raksasa lainnya di tata surya juga memiliki cincin, tapi cincinnya tidak begitu tampak. Dan para ilmuwan tidak tahu apakah ruji-ruji itu juga terjadi di planet-planet tersebut. Coba deh, arahkan pandanganmu ke langit sana. Lihat titik kecil berwarna kuning itu kan? Nah, itulah Titan, satelit alami terbesar di Saturnus ini. Merupakan bulan terbesar kedua di tata surya kita. Dan kemungkinan Titan menjadi satu-satunya tempat di tata surya yang mengandung air, selain di bumi tentunya. Titan juga punya atmosfer pelindung untuk menjaganya dari radiasi matahari dan sinar kosmik. Sama seperti bumi, ibarat rumah, Titan perlu banyak sekali bebatuan untuk menjaga kelangsungan hidup. Oke, kencangkan sabuk pengamanmu ya. Kita akan segera terbang menuju ke sana. Waktu tempuh yang sebenarnya tentu sangat lama, tapi kan ada YouTube. Nah, sampai juga di Titan. Ukurannya memang sedikit lebih besar dari bulan kita, tapi bobotnya jauh lebih besar, bahkan melebihi Merkurius loh.
Artinya, gravitasi Titan masih cukup lemah. Beratmu di sini akan 7 kali lebih ringan daripada di bumi. Saat sedang berolahraga di gym dekat rumah, mungkin kamu bisa mengangkat beban 70 kg. Tapi di Titan, kamu bisa lebih strong karena sanggup mengangkat 450 kg. Wah, mantul abis! Permukaan Titan hampir seluruhnya diselimuti es dan diselingi gunung kecil, kawah, serta beberapa cryovolcano. Gunung ini sebetulnya sama seperti gunung api biasa kok, hanya saja tidak menyemburkan lava. Material yang dimuntahkannya berupa air, es, amonia, dan metana. Ada juga danau dan awan. Kalau di bumi kita, mirip seperti tebing lah, tapi ada sedikit perbedaannya nih. Di Titan, semuanya tertutup oleh kabut tebal. Kadang, hujan metana beku juga mengguyur permukaannya. Di bumi, kita memanfaatkan metana sebagai bahan bakar karena mudah terbakar. Tapi di Titan, tidak ada oksigen. Kita tidak bisa menyalakan api di satelit berbatu ini. Nah, karena tidak ada oksigen, kamu perlu memakai masker oksigen. Di sini tak perlu pakai baju luar angkasa seperti di bulan kok, karena atmosfernya lebih kuat. Tapi kamu membawa mantel tebal kan? Siap-siap lo ya, karena sebentar lagi udaranya akan sangat dingin. Suhunya bisa mencapai minus 185 derajat Celcius. Di bumi saja, suhu terdinginnya cuma sampai minus 90 derajat Celcius. Itu pun terjadi di kutub selatan. Suhu di Titan sangat dingin karena lokasinya sangat jauh dari matahari. Jaraknya hampir mencapai 1,4 miliar kilometer. Kabut dan atmosfer pekat menghalangi sinar matahari yang memancar ke permukaannya. Kondisinya terkesan ekstrem ya, tapi jangan salah, makhluk hidup bisa bertahan di mana saja. Misalnya saja bakteri Deino. Nama latinnya panjang banget. Organisme ini bisa bertahan hidup meski berada di tempat yang sangat dingin dan terpapar radiasi. Bahkan bisa hidup selama setahun di luar angkasa, lebih tepatnya di bagian luar Stasiun Luar Angkasa Internasional. Stasiun luar angkasa memang tidak ada apa-apanya dibandingkan Titan. Apalagi kalau kita menelisik satelit alami ini secara lebih mendalam. Banyak ilmuwan yang meyakini ada lautan luas di bawah permukaannya. Gravitasi Saturnus membuat inti Titan agak panas. Di lautan tersebut juga terdapat amonia. Senyawa ini seperti anti bekunya Titan. Selama airnya tidak membeku, makhluk hidup akan bisa bertahan hidup. Jadi, ada apa saja di bawah sana? Sebetulnya, para ilmuwan sudah menemukan bukti nyata kalau di permukaan Titan terdapat kehidupan. Nah, coba lihat mikroskop ini. Inilah C3H2 yang ditemukan oleh sekumpulan perangkat berantena aneh di Gurun Chili. Sebanyak 66 antena diarahkan ke langit menuju titik yang sama. Molekul C3H2 bisa berperan sebagai pembentuk DNA yang merupakan kode kehidupan. Sebagian orang menganggap molekul ini sudah ada di planet kita sejak miliaran tahun lalu, saat kehidupan baru dimulai. Mereka memastikannya menggunakan probe yang benar-benar mendarat di Titan. Rupanya, antena di gurun itu benar. Titan menduduki posisi teratas dalam daftar lokasi yang bisa kita tinggali suatu saat nanti. Weh, Mars, kamu tersikut ya? NASA memiliki proyek baru bernama Misi Dragonfly. Lembaga antariksa Amerika Serikat ini akan mengirimkan drone ke Titan agar bisa menjelajahi lebih dekat. Misi ini akan diluncurkan 6 tahun lagi dan roketnya akan mencapai satelit Saturnus ini 9 tahun kemudian. Jadi kita masih perlu menunggu lama nih sebelum akhirnya bisa angkut-angkut barang menuju Titan. Setelah mendarat di permukaan Titan, drone Dragonfly akan terbang berputar-putar seperti helikopter ganda. Drone ini akan punya 8 baling-baling selebar hampir 1 meter. Meskipun lemah, gravitasi di Titan cukup bisa kok membuat drone-nya melesat dengan mulus.
Dragonfly akan mampu terbang sejauh 2,3 km, lepas landas dan mendaratnya secara vertikal, sama seperti helikopter biasa. Tapi, masalah utamanya terdapat di baterai drone. Para ilmuwan menemukan generator yang bisa mengubah energi radiasi panas menjadi energi listrik. Ya, pokoknya gitu deh. Dalam sekali cas, diperkirakan bisa dipakai untuk terbang non-stop selama beberapa jam. Dragonfly akan mengangkut banyak peralatan yang dipakai untuk melakukan penelitian. Jadi, bentuknya akan sangat berbeda dari drone yang biasa kita terbangkan di taman saat weekend. Beratnya saja setara dengan total berat 3 ekor burung unta. Drone ini juga akan punya 2 drill, sejumlah sensor, alat spektro untuk mencari bahan kimia yang terdapat di Titan. Selain itu, Dragonfly akan dilengkapi dengan saluran cuacanya sendiri, beserta ribuan instrumen untuk mengukur suhu, awan, dan lain-lain. Seperti gadget canggih zaman now, drone ini punya kamera. Siap-siap saja kamu akan mendapatkan foto landscape Titan yang sangat menawan. Semalam di Titan berlangsung sekitar 8 hari di bumi. Saat itulah drone akan bergerak lambat di permukaan sambil mengecas dan menganalisis sampel. Prosesnya memang berlangsung sangat lama, tapi bagus dong. Jauhnya jarak dari bumi menuju Titan menyebabkan sedikit masalah, yaitu komunikasi jadi tertunda. Saat dipancarkan, sinyal harus menempuh jarak dari pusat pengendali misi menuju Dragonfly sejauh setengah kali jarak tata surya kita selama 1 jam. Lain halnya saat menuju Mars, sinyalnya cuma tertunda sekitar 10 menit. Nah, kalau ke bulan, tertunda selama sekitar 1 detik. Dragonfly digadang-gadang bisa memberikan lebih banyak informasi tentang kelayakan satelit Titan untuk kita tempati. Sebagian ahli bahkan ingin mencari sup purba. Sup ini merupakan campuran berbagai zat penting yang menjadi unsur pembentuk kehidupan. Kita bisa melihat sup yang sama di bumi sekitar 4 miliar tahun yang lalu dan setiap organisme hidup yang pernah ada berkembang dari campuran unsur organik ini. Jika proyek Dragonfly berhasil dan Titan memang bisa dihuni, drone ini akan punya satu misi lagi, yaitu menemukan tempat yang laik untuk kita tinggali. Tapi, pembentukan koloni mandiri di planet lain tentu saja akan menjadi hal tersulit yang pernah kita lakukan. Kendala pertamanya yaitu produksi energi. Ya, mungkin kita bisa mendirikan semacam pembangkit listrik tenaga nuklir, kemudian tempat bernaung untuk mesin dan manusia. Bangunan baru di Titan harus bisa melindungi kita dari suhu dingin yang menggigit serta cuaca buruk. Kita juga perlu mencari cara untuk mengumpulkan serta menghasilkan air minum dan oksigen. Belum lagi rumah kaca untuk menanam sumber makanan. Oh ya, perlu juga menambang bahan bakar yang nantinya diisikan ke kendaraan. Nah, untungnya Titan punya banyak persediaan metana. Tentunya sangat bagus untuk dijadikan sebagai bahan bakar. Tapi, perlu diingat juga masalah besarnya. Karena gravitasi di Titan sangat lemah, penghuninya bisa kehilangan banyak massa otot. Akibatnya, mereka akan sulit bekerja, bahkan menjalani hidup. Belum lagi kriovolcano yang terus menyemburkan materialnya kapan saja. Atau mungkin kita perlu ide yang lebih berani dan menantang. Ubah saja atmosfernya. Tak perlu lagi tuh pakai topi dan sarung tangan berlapis-lapis. Untuk mewujudkannya, kita perlu melakukan terraform di permukaan Titan agar mirip bumi dalam waktu yang lama. Atmosfer Titan harus diperkaya dengan oksigen agar kita bisa bernafas. Bagusnya lagi, kalau suhunya agak lebih hangat. Setelah itu, perlu juga menciptakan biosfer dengan menanam tumbuhan. Kita bisa mengubah Titan menjadi hutan rimbun penuh dengan pepohonan yang kita bawa dari bumi. Tapi karena tekanan dan gravitasinya berlainan, pepohonan di sana akan terlihat berbeda dari yang biasa kita lihat di bumi. Mungkin akan tumbuh sangat tinggi atau malah berukuran super duper mini. Siapa yang tahu pasti? Yang jelas, kita perlu memastikan Titan memang layak dihuni makhluk hidup. Para ilmuwan baru-baru ini menduga ada bentuk kehidupan di Venus. Ukuran planet ini hampir sama dengan bumi, bahkan juga dijuluki sebagai kembaran bumi. Mereka menemukan gas fosfina di Venus. Konon, gas ini dihasilkan oleh organisme hidup.
Rupanya dugaan ini salah. Ya, tidak sepenuhnya salah sih. Ada sedikit gas fosfina yang menggantung di udara, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit dari perkiraan awal. Bahkan, peneliti planet lain memang susah banget guys. Ilmuwan masih sering keliru.